Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai surah Al-Balad. Langsung saja kita mulai membacakan surat Al-Balad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا panjang la uqsimu munya pendek ya la uqsimu bihadzal balad la uqsimu bihadzal balad balad pendek balad lalu disambung la uqsimu bihadzal balad la uqsimu bihadzal balad la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa anta khillum. Nah, ini ada mem di sini, ini tanda iklab. Khillun diganti khillum bihadzal balad. Ini bacaan inqilab dibalik khillun dibalik menjadi mim bihadzal balad. Wa anta khillum bihadzal balad. Kita ulang lagi biar mantap. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad wa ini ya wa-nya yang pertama pendek wa walidin guna di sini itu kombi guna ya wa walidin wa ma walad walad pendek walad wa walidin wa ma walad wa walidin wa ma walad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad laqad qalqalah khalaq qalqalah lagi kabad qalqalah kubro laqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana fi kabad 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 ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad
ayahsabu an lan yaqdira an lan yaqdira an lan, ini guna idgham bi guna mendengung. Kalau yang ini idgham bila guna tanpa mendengung. Allan yaqdira, roh pendek, alaihi ahad, alaihi ahad, hi pendek, alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada, yaqulu ahlaktu yaqulu ahlaktu malan lubada, yaqulu pendek, ahlaktu pendek, malan lubada, da dan diganti da. Yaqulu ahlaktu malan lubada, yaqulu ahlaktu malan lubada, yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad, ayahsabu an lam yarahu ahad, an lam yarahu ahad. Ya ro pendek, ya rohu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad, ayahsabu an lam yarahu ahad, ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain, alam naj'al lahu, lam dimasukkan, lam didouble menjadi satu semuanya. Naj'al lahu 'ainain, alam naj'al lahu 'ainain, alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa syafatain, wa lisanan idgham bi gunah mendengung lagi. Wa lisanan wa syafatain, pendek ini ya, wa syafatain, wa syafatain, wa lisanan wa syafatain, wa lisanan wa syafatain, wa lisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain, pendek ya, wa hadainahun
النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين falaqtahamal 'aqabah. Qalqalah di sini falaqtahamal 'aqabah 'aqabah falaqtahamal 'aqabah falaqtahamal 'aqabah falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah wa ma adraka wa ma adraka mal 'aqabah mal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Kaf di tasdid, di double, ditahan agar nampak tasdidnya. Fakku raqabah raqabah fakku, kunya pendek, fakku raqabah fakku raqabah fakku raqabah fakku raqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghubah au it'amun to qalqalah au it'amun fi it'amun, ini fa ya, fa ditahan lagi. It'amun fi yaumin dhi masghubah au it'amun fi yaumin dhi masghubah au it'amun fi yaumin dhi masghubah yatiman dha maqrabah yatiman ikhfa yatiman dha maqrabah maqrabah qalqalah lalu ra-nya pendek, bah pendek, maqrabah yatiman dha maqrabah yatiman dha maqrabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah au miskinan dha matrabah matrabah tak, ini ada bunyi hamas ya, ada bunyi, ada angin yang mendesis keluar sedikit. Mat ya. Matrabah au miskinan dha matrabah au miskinan dha matrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawashaw bis-sabr thumma dengung, ma pendek, ma thumma kana thumma kana minal ladzina
Pendek lagi. Minalladzina amanu. Minalladzina amanu wa tawashaw bis-sabr. Wa tawashaw bis-sabr. Kalau berhenti ini roknya dibaca pelan, separuh ya, setengah. Bis-sabr. Wa tawashaw bis-sabri wa tawashaw bil marhamah. Pendek, marhamah. Wa tawashaw bis-sabri, sabri, bis-sabri wa tawashaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabu. Ulaika ashabu. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqshadah. Narum itu guna ditahannya 2 harokat. Narum muqshadah. Alaihim narum muqshadah. Alaihim narum muqshadah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah menyelesaikan surah Al-Balad. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di layar ini ada sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat 255 surah Al-Baqarah disebut juga ayat kursi. Para pemirsa, inilah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran sesuai dengan informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Sayyidina Umar Ibnul Khattab keluar menemui orang banyak yang mereka pada terdiam. Lalu Sayyidina Umar bertanya, siapakah di antara kalian yang mengetahui ayat Al-Quran manakah yang paling agung? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, engkau bertanya kepada orang yang tepat. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini kisah Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran yang paling agung ialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Baqarah ayat 255 atau dikenal dengan nama ayat kursi. Kalau kita browsing di internet, maka ayat kursi ini paling dikenal atau lebih dikenal ayat pengusir setan. Apakah betul? Ya, betul. Ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh jin maupun setan. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Suratul Baqarati fiha ayatun
sayyidatu ayil Qur'an la tuqra'u fi baitin fihi syaitonun illa kharaja minhu ayatul kursi. Surat Al-Baqarah, di dalamnya terdapat sebuah ayat. Sebuah ayat itu menjadi penghulu, menjadi bosnya semua ayat Al-Quran. Tidak sekali-kali ia dibaca di dalam sebuah rumah yang ada setannya, melainkan setan itu pasti keluar darinya. Apakah itu? Ayat itu adalah ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Hal yang sama diriwayatkan melalui jalur lain, yaitu dari Zaidah, dari Hakim Ibnu Jubair. Lalu Ibnu Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, tetapi keduanya yaitu Imam Bukhari maupun Imam Muslim tidak mengetengahkannya. Mengenai ayat kursi sebagai pengusir setan, ada sebuah kisah dari Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah diserai tugas memegang kunci Baitul Mal, yaitu rumah atau perbendaharaan harta kaum muslimin pada waktu itu, yang di dalamnya terdapat kurma. Jadi kurma-kurma dikumpulkan di Baitul Mal. Nah, pada suatu hari beliau Abu Hurairah berangkat menuju rumah sedekah atau Baitul Mal tersebut dan membuka pintu gudangnya. Ternyata beliau menjumpai buah kurma telah diambil sebanyak segenggam tangan penuh. Di hari yang lain beliau memasukinya dan menjumpainya telah diambil sebanyak segenggam tangan penuh pula. Pada hari ketiganya beliau kembali memasukinya, ternyata kurma berkurang lagi sebagaimana hari yang sebelumnya. Kemudian Abu Hurairah melaporkan hal tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, apakah engkau ingin menangkap musuhmu tersebut, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu membuka pintunya, maka katakanlah, Maha suci Tuhan yang telah menundukkanmu kepada Muhammad. Maka Abu Hurairah berangkat dan membuka pintu rumah sedekah, lalu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkanmu kepada Muhammad. Dengan tiba-tiba muncul sesosok makhluk di hadapannya. Lalu Abu Hurairah berkata, wahai musuh Allah, kamukah yang melakukan ini? Ia menjawab, iya, lepaskanlah aku. Sungguh aku tidak akan kembali lagi. Tidak sekali-kali aku mengambil ini melainkan untuk ahli bait dari kalangan makhluk jin yang miskin, kata si makhluk tadi. Maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Pada hari yang kedua jin itu kembali lagi. Begitu pula pada hari yang ketiganya. Abu Hurairah berkata, bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan kembali lagi? Aku tidak akan melepaskanmu pada hari ini sebelum aku hadapkan kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang ternyata jin itu menjawab, tolong jangan kamu lakukan itu. Jika kamu melepaskan diriku, aku sungguh-sungguh akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang bila kamu ucapkan, niscaya tidak ada satu jin pun yang mendekatimu, baik jin kecil maupun jin besar, jin laki-laki maupun jin perempuan. Abu Hurairah bertanya, kamu sungguh akan melakukannya? Jin itu menjawab, iya. Abu Hurairah bertanya lagi, apakah kalimat itu? Lalu jin itu membacakan ayat kursi hingga akhir ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Lalu jin itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Selanjutnya Abu Hurairah menuturkan hal tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tidakkah kamu tahu memang hal tersebut adalah seperti apa yang dikatakannya? Jadi Rasulullah membenarkan apa yang sudah dikatakan oleh jin tersebut. Itulah salah satu faidah atau manfaat dari ayat kursi yang dikenal luas sebagai ayat pengusir setan, dan untuk prakteknya bisa dibaca
tiap malam sebelum tidur, atau tiap sehabis sholat, atau tiap pagi, tiap sore. Tidak ada aturan yang baku. Namun khusus untuk pembacaan ayat kursi setelah sholat, ada sebuah hadis yang mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Man qara'a, barang siapa membaca ayatal kursi, membaca ayat kursi fi duburi kulli sholatin, sehabis tiap sholat, maktubatin sholat fardu 5 waktu, lam yamna'hu, maka tidak ada penghalang baginya min dukhulil jannah, untuk masuk surga, illa ayyamuta, kecuali dia telah mati. Artinya selama dia mau membaca ayat kursi sehabis sholat, ketika dia mati maka tidak ada lagi penghalang untuk dia masuk surga. Oleh karena itu, marilah kita mendawamkan atau merutinkan membaca ayat kursi ini minimal sehabis sholat 5 waktu. Dan juga sebelum tidur, atau pagi, atau sore, insya Allah kita dijaga oleh Allah, karena ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena begitu pentingnya dan begitu urgennya ayat kursi ini, idealnya seorang muslim hafal ayat kursi ini. Jin setan pun hafal ayat kursi. Masa kita kalah sama jin dan setan, ya kan? Yang mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang manfaat ayat kursi adalah jin. Setan adalah bagian dari jin. Dan di riwayat lain ada juga setan yang ditangkap oleh sahabat, dan setan tersebut mengajarkan membacakan ayat kursi sebagai ayat yang paling ditakuti oleh setan. Jadi kalau setan jin hafal ayat kursi, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, mari kita belajar membaca ayat kursi, kita ulang-ulang. Insya Allah dengan membaca secara berulang-ulang kita akan hafal. Dan bagi yang sudah hafal, semoga video ini tetap memberikan manfaat. Baiklah, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la, hunya pendek. Allahu la hu pendek. Allahu la ilaha illahu. Jadi ini ada waqaf jim, boleh berhenti, boleh terus. Kalau kita berhenti, hunya disukun, illahu kalau berhenti. Allahu la ilaha illahu. Lalu melanjutkannya dibaca Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Kalau disambung, kebanyakan kita disambung ya, wal Hayyul Qayyum. Nanti alnya hilang menjadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu, tasdid ditahan dan dipanjangkan, hayyul. Ini juga qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inilah kehebatan ayat kursi. Dari dimulai dengan lafaz Allah. Allah, pantas saja ini menjadi ayat yang paling agung dan paling ditakuti oleh jin dan setan. Allah, dia langsung menyebutkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah ditaruh di depan, lalu di sini ada kata ganti Allah.
Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, Dia Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus makhluk ini dengan diri sendiri, mengurus sendiri makhluk ini tanpa butuh bantuan dari siapapun. Ini menunjukkan kedikdayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha hidup, Al-Hayyul Qayyum, Hayyu hidup, maha hidup, Al-Qayyum mengurus makhluk ini sendiri. La ta'khuduhu, la ta'khuduhu, ta'khuduhu punya panjangnya, la ta'khuduhu sinatu, ini idgham bi gunnah mendengung, sinatu ditahan, panjangkan, sinatu wala naum, la ta'khuduhu khu, ini kha kha khi khu, la ta'khuduhu sinatu, guna itu guna dengung, sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, la ta'khuduhu, tidak, sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak mengantuk, wala naum dan tidak tidur. Kalau Allah mengantuk, hancurlah dunia ini. Maka Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Lahu ma fis samawati, lahu panjang, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wal ard dot dibaca rendah setengah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah ma fis samawati, apapun itu yang ada di langit. Langit ada 7, tingkat pertama sampai tingkat 7 semua isinya dikendalikan dan dimiliki, dikuasai oleh Allah. Wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di bumi itu dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Lahu, hanya miliknya lah, ma fis samawati wa ma fil ard. Inilah kehebatan ayat kursi. Man dzalladzi, ini ikhfa, man dzalladzi, ini tadi diulang ya, fil ard, fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Nih, pendek, bi'izni. Man, ya Pak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, yashfa'u, pendek, yashfa'u 'indahu, ini panjang, 'indahu illa bi'izni. Izni tidak boleh mantul, idzni tidak boleh, bi'izni. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Apa artinya ini? Man dzalladzi, tidak ada. Alladzi yashfa'u, tidak ada yang memberikan pertolongan, memberi manfaat, memberi faedah indahu di sisinya, illa bi'izni. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada sesuatu pun, siapapun, bahkan malaikat pun yang bisa menolong kita kecuali diizinkan oleh Allah. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kita maupun membahayakan diri kita kecuali atas izin dari Allah. Dan inilah tauhid, semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dialah yang mengatur, menjalankan setiap gerak-gerik makhluknya. Siapa bisa menolong siapa itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menolong seseorang, menolong si A, si B, kecuali sudah ditentukan oleh Allah sebagai dalang tertinggi dari makhluk yang ada di dunia ini. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Inilah keyakinan yang kita pegang teguh sehingga kita meyakini bahwa apa yang kita terima dari orang lain, apa yang kita dapatkan dari orang lain itu semua sudah ditentukan dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma, mu pendek, ya'lamu ma-nya yang panjang. Ya'lamu ma, ya'lamu pendek saja. Ya'lamu ma-nya panjang. Baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apapun itu yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, yang ada di belakang makhluk-makhluknya. Semua diketahui dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui arti dari ayat kursi ini, betapa kita mengenal Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui secara detail apa yang ada di depan kita, di belakang kita, kanan kiri kita, semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Khalfahum tidak boleh ada pantulan. Khalfahum tidak boleh ya. Khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wa la yuhituna, nah pendek, wala yuhituna bi syai'in. Nah, ini gunah dipanjangkan dengungnya. Gunah mendengung dipanjangkan bi syai'in min ilmihi. Panjang lagi. Bisa 2 harokat sampai 6 harokat. Min ilmihi illa, tasdid ditekan ditahan, illa bima syaa'. Kalau yang ini panjangnya 6 harokat, harus panjang 6 harokat. Bima syaa' wala yuhituna, mereka semua tidak mengetahui bisyai'in, sesuatu pun, min ilmihi, dari ilmu Allah, illa bima syaa', kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a pendek-pendek. Wasi'a kursiyyu, nah ini tasdid. Kursiyyu ditekan ditahan 2 harokat. Kursiyyuhus samawati wal ard. Bot tetap dibaca dengan pelan. Wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Di sini ada kata-kata kursi. Oleh karena inilah ayat ini Al-Baqarah 255 disebut ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhu, memuat, meliputi. Apa yang meliputi? Kursiyuhu, kursi Allah. Kursi Allah melingkupi atau memuat as-samawat, langit-langit. Jadi ada 7 langit, wal ardi, dan 7 bumi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kursi ini besarnya 7 kali lipat
hamparan langit dan bumi. Jadi begitu besarnya kursi itu bisa memuat, meliputi, wasi'a itu memuat, meliputi langit dan bumi, saking besarnya kursi. Dan di atas kursi ada yang lebih besar lagi, yaitu arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Besarnya 7 kali lipat dari kursinya Allah. Jadi kursi di sini maknanya bukan kursi tempat duduk, tapi beberapa ulama berbeda pendapat tentang arti dari kursi ini. Ada yang mengatakan ada kursi itu adalah ilmullah, ilmunya Allah. Kita mengartikannya tetap sebagaimana adanya. Adapun makna sebenarnya kita serahkan kepada Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wala ya'uduhu, ini panjang, wala ya'uduhu hifdzuhuma, hifdzuhuma, ini pendek, duhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidak memberatkannya. Artinya mengurus langit dan bumi itu tidak merepotkan Allah sama sekali. Wala ya'uduhu, dan tidak membebani, tidak memberatkan beliau, tidak memberatkannya pengurusan langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah al-aliyyu yang maha luhur, yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Inilah surah Al-Baqarah 255 yang dikenal dengan nama ayat kursi. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Semoga yang belum hafal segera hafal ayat kursi ini dan bisa diamalkan untuk dibacakan tiap habis sholat fardu 5 waktu. Juga bisa dibaca sebelum tidur, dibaca di rumah agar aman dari gangguan jin, setan, dan makhluk-makhluk yang berniat kurang baik kepada kita. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung di channel kami, silakan klik deskripsi di bagian videonya seperti ini, show more atau tampilkan. Nah, nanti di sini di bawah ini ada link video lain seperti ini, surah Al-Mulk dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.